Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Zahara dengan NIM 121207002 dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya kelas 2C. Tujuan video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ilmu fikih, yaitu mereview pertemuan ke-12. Nah, baik, pertemuan ke-12 ini membahas rukun Islam yang kelima, yaitu mengenai ibadah haji. Nah, ibadah haji ini memiliki satu syarat. Yang pertama, man istata'a ilaihi sabilah, yang artinya itu mampu melakukan perjalanan itu. Dari mampu tersebut itu dapat ditinjau dari dua aspek ya. Yang pertama itu mampu dari segi fisik, jadi fisiknya itu harus benar-benar mampu, karena perjalanan ibadah haji itu sangat-sangat luar biasa, perjalanannya sangat begitu panjang ya. Maka dari itu fisiknya harus benar-benar siap gitu ya. Lalu ada mampu dari segi material. Nah, jangan sampai ketika kita mau ibadah haji, contohnya kita itu punya rumah dan motor. Nah, kita jual motor, kita jual rumah, dan juga kita gadai sawah, kita jual sawah juga. Nah, itu sampai tidak boleh kita, karena harus benar-benar mampu. Bahkan jangan sampai kita itu meminjam uang gitu untuk bukan meminjam, iya, gitu jangan sampai meminjam uang terhadap hal itu, tetapi kebutuhan lain juga harus benar-benar terpenuhi itu ya. Nah, dalam ibadah haji itu ada larangan-larangan, itu larangan rufas, fusok, dan jidah. Nah, dari ketiga tersebut, mengapa hal itu tersebut dilarang, padahal dari ketiga tersebut itu dapat kita hindari, dapat kita benar-benar hindari gitu ya. Dari kalau kita lihat gitu ya, contohnya petik tumbuhan, padahal kita kan bisa benar-benar hindari. Nah, ternyata ketika ditelusuri atau diteliti bahwa ketiga hal tersebut, larangan ketiga tersebut itu memang godaannya sangat terbesar gitu. Pengen aja kita melakukan salah satu di antara larangan tersebut, pengen aja greget gitu ya. Nah, maka dari itu Allah melarang. Karena kenapa hal tersebut lama ya melakukan ibadah haji, maka dari itu sifat manusia itu ditimbulkan gitu, apalagi kan di sana sangat panas. Nah, maka dari itu kan wah gitu ya, udah panas juga banyak orang ngantri untuk buang air besar, buang air kecil, berwudu dan lain-lain. Jadi masya Allah banget ya. Dari sanalah kita harus menahan. Nah, hukum ibadah haji itu wajib bagi setiap muslim. Akan tetapi yang telah memenuhi persyaratan tadi, manis tato'a ilaihi sabila. Lalu ibadah haji ini diwajibkan hanya sekali seumur hidup, dan apabila haji kedua, ketiga, dan keempat itu adalah sunnah. Nah, maka dari itu di Indonesia itu ada konteks jika haji kedua dan ketiga itu dapat makruh dan juga dapat haram. Nah, dapat makruh dan dapat haram. Mengapa? Karena di Indonesia ketika kita mau melaksanakan ibadah haji itu harus menunggu 20 tahun. Bahkan ada yang 30 tahun, dan intinya lama gitu. Jadi kita harus ada rasa kasihan kita sesama manusia untuk orang lain, berbeda karena tapi berbeda halnya jika kita membimbing ibadah haji gitu ya. Nah, untuk syarat ini kan wajib ya. Syarat itu sesuatu yang benar-benar dari awal sampai akhir harus benar-benar ada gitu, jangan terputus-putus gitu ya. Yang pertama tentunya Islam. Pasti bukan non Islam tidak boleh gitu ya, karena kan dari akal semuanya itu harus beragama Islam gitu, bahkan tidak diwajibkan gitu. Yang kedua balik, lalu ada berakal sehat, merdeka, ada istita'ah. Nah, jika salah satu ada yang tertinggal, maka gugurlah ibadah haji. Contohnya itu ketika kita melaksanakan tawaf, contoh ini ya. Ketika kita melaksanakan tawaf, ada orang lain ketika melaksanakan tawaf, si A itu mengalami gangguan jiwa. Nah, maka gugurlah ibadah haji, karena kan ibadah haji syaratnya harus dari awal sampai akhir itu benar-benar
terus gitu ya, tidak ada terputus-putus. Berbedanya dengan rukun. Kalau rukun mah dari awal terputus-putus gitu, hanya pada melakukan itu saja gitu. Nah, rukun yang pertama adalah ihram. Nah, ihram ini atau mikot gitu maaf, ihram. Nah, bisa ambil kita ihram itu bukan mikot ya, ihram bisa kita lakukan di Bir Ali dan banyak-banyak ya di Arab itu, karena tidak dalam satu tempatnya, karena kan persinggahan dari berbagai juru dunia gitu, dari berbagai dari berbagai negara, pasti dalam ketika kita sampai di di Mekah atau di ini ada benar-benar berbeda-beda gitu. Makanya itu dari ketika melakukan mikot itu ada berbagai macam masjid seperti mikot Bir Ali, ada juga Aisyah kalau nggak salah ya, maaf, dan lain-lain. Terus, nah kalau di dalam ibadah haji, niat mengerjakannya itu kalau kita lihat niat itu mengerjakan sesuatu dengan mengerjakan sesuatu dengan melakukannya. Nah, tetapi dalam ibadah haji itu niat itu harus sambil diucapkan labbaik Allahumma hajja. Nah, tadi udah ya. Nah, terus yang kedua ada wukuf di Arafah. Terus ada yang ketiga ada tawaf ifadah. Yang keempat ada sa'i, ada tahallul itu mencukur rambut ya sedikit gitu ya. Nah, dari tahallul tersebut boleh kita melakukan hal-hal yang tadi ketiga tersebut kita. Larangan haji gitu. Boleh kita melakukannya. Terus yang terakhir ada tartib. Nah, tidak boleh contohnya ketika kita udah selesai wukuf di Arafah mau sa'i dulu, karena katanya sih tawaf pinuh tawaf cina musa'i dulu. Nah, itu tidak boleh gitu ya, harus benar-benar berurutan dari awal sampai akhir tartib. Nah, bukan cukup sekian, ada lagi nih itu mengenai tawaf. Nah, tawaf ada yang namanya tawaf wada. Tawaf wada ini yaitu sebagai penghormatan terakhir kita kepada kota Mekah, kepada Mekah atau Masjidil Haram ataupun kota Mekah. Nah, waktunya kapan? Waktunya itu ketika kita mau meninggalkan kota Mekah, lalu hukumnya itu wajib. Terus bagi wanita yang datang bulan cukup berdoa saja. Terus pakaiannya juga biasa gitu ya, tidak seperti haji. Nah, ada tawaf umroh sebagai rukun umroh gitu ya, karena umroh juga sama rukunnya. Berbeda halnya kalau haji mah ada wukuf di Arafah, kalau umroh mah tidak ada. Nah, ada tawaf sunnah. Tawaf sunnah ini bisa dikerjakan ketika kita masuk Masjid Haram sebagai pengganti sunnah tahiyatul masjid. Juga waktunya fleksibel kapan saja. Ada tawaf nadar, tentunya tawaf nadar ini wajib kita laksanakan. Nah, cukup sekian review pertemuan ke-12. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.